Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan salah satu hari yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Hari Raya Idul Kurban atau disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lapang. Semoga Allah berikan anak yang soleh dan soleha. Bagi yang sakit, sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini, bahkan mungkin sejak tadi malam ketika takbir bergema bersahut-sahutan di seluruh penjuru dunia, mungkin ada di antara kita yang terbayang dengan orang-orang yang sangat terkesan dalam hidupnya. Karena kita lahir ke dunia ini bukan tanpa sebab. Kita lahir ke dunia ini dari rahim seorang ibu 9 bulan. 9 bulan kita menumpang hadirin di dalam perut ibu kita. Ketika ibu kita melahirkan kita, bersimbah darahnya, merenggang nyawanya. Bahkan tidak jarang perempuan yang wafat, perempuan yang meninggal dunia ketika melahirkan anak-anaknya. Maka andai kata hari ini ibu kita masih ada hadirin, maka dekatilah, ambil tangannya, cium tangannya, dan peluk tubuhnya. Begitu juga dengan ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga, dikerahkannya seluruh tenaganya untuk mencari rezeki yang halal, dikhususkannya untuk anak-anaknya demi buah hati belahan jiwa. Maka andai kata hari ini orang tua kita, ayah kita ataupun ibu kita masih ada, maka dekatilah hadirin, ambil tangannya, cium tangannya, dan peluk tubuhnya yang sudah rapuh, peluk tubuhnya yang sudah tua. Maka mungkin ada di antara kita, sebagian di antara kita, mungkin orang tuanya atau ibunya atau ayahnya yang sudah mendahulunya sudah tiada atau sudah wafat, maka tidak ada ucapan hari ini untuk mereka. Ya, maka tidak ada ucapan hari ini untuk mereka kecuali dengan kalimat, kecuali dengan ucapan Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Walidina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan sayangilah mereka, kasihilah mereka sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami waktu kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, kami masih ingat ya Allah peluk ciumnya ketika kami masih kecil. Kami masih ingat ya Allah ketika kami masih kecil, kedua orang tua kami memberikan kasih sayangnya kepada kami ya Allah. Kami masih ingat ya Allah ketika kami masih kecil ya Allah, kedua orang tua kami tidak tega satu pun nyamuk yang menggigit tubuh kami ya Allah. Begitu besarnya kasih sayang orang tua kami kepada kami ya Allah. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, sempit terasa hati kami ya Allah. Tidak ada yang bisa melapangkannya kecuali Engkau, hanya Engkau saja ya Allah. Kesempitan pikiran kami, kesempitan hati kami, kesempitan dada kami, tidak ada yang bisa melapangkannya kecuali dengan kalimat, kecuali dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari yang baik ini, pada bulan yang baik ini, kalau kita benar-benar cinta kepada kedua orang tua kita, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka hadirin? Kalau kita memang benar-benar betul-betul cinta kepada kedua orang tua kita, apa yang kita balaskan untuk mereka?
Maka bagi yang punya harta, bagi yang mampu, maka berkurbanlah untuk mereka. Bagi yang punya harta, bagi yang mampu, maka berzakatlah, bersedekahlah, berwakaflah, bersedekahlah untuk mereka. Maka bagi yang tidak mampu, maka bagi yang tidak punya harta, setidaknya kirim doa kepada mereka. Kirim doa kepada mereka. Allahumma ighfir lana walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, atau setidaknya kirim bacaan surah Al-Fatihah untuk mereka. Karena ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'ad ini adalah sahabat Nabi yang sangat sayang kepada ibunya. Datang kepada Rasul Muhammad SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, ibuku telah lama meninggal, wahai Rasulullah. Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku, wahai Rasulullah, dan sampai ke pahalanya itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Sa'ad, pahalanya itu sampai kepada ibumu. Maka hadirin, kalau kita berkurban atas nama orang tua kita, maka pahalanya sampai kepada ibu kita. Kalau kita berkurban, kita dapat pahala dan orang tua kita juga dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nah, inilah puncak dari kecintaan. Kecintaan itu adalah mau berkorban, hadirin. Puncak cinta itu adalah mau berkorban. Nah, inilah perbuatan pengorbanan yang sangat bersejarah dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mau mengorbankan harta yang paling beliau cintai, yaitu anaknya bernama Ismail alaihissalam. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam belum mempunyai anak. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia yang ke-86 tahun, baru doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia yang ke-86 tahun, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, hadirin? Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memiliki dikarunia anak, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya, untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam, hadirin? Maka perhatikan jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Wow, ya, jawaban yang sangat dahsyat. Begitu tegas, begitu sabarnya, begitu taatnya, begitu cintanya Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya selama 86 tahun tidak memiliki anak. Ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, justru diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu tegas, begitu sabarnya, begitu kuatnya imannya, begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sejarah pengorbanan yang luar biasa, ya. Begitu luar biasa pengorbanan yang sangat bersejarah dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala
mengabadikannya di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Ya, ayatnya begitu panjang. Ya, ayatnya begitu panjang, kisahnya begitu panjang. Hingga akhirnya dalam kisah itu disebutkan, ya hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, disebutkan bahwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam itu diganti dengan seekor domba. Jadi tidak terjadi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mengetes saja, hanya menguji saja keimanan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam terus dengan ujian itu. Ya, kemudian Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat mulia. Dengan sangat mulia. Kata Allah